Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Jadi yang atas, gak apa-apa. Baik anak-anak, kemarin kita telah belajar mengenai tokoh pembaharu Islam yang ada di Arab dan Timur Tengah. Nah, pada kali ini kita akan membahas di Indonesia tentang pengaruh pembaharu Islam di Indonesia. Nah, pembahasan ini akan ditujukan ke peran umat Islam di Indonesia pada masa penjajahan. Nah, ini Rek. Dulu pada masa penjajahan, penjajah yang datang di Indonesia itu tidak hanya datang cuma untuk senang-senang, akan tetapi mereka itu berusaha untuk mengeksploitasi dan memonopoli apa saja yang ada di Indonesia, dari politik, sosial, budaya, pendidikan, dan agama. Di lingkup politik, para penjajah yang datang ini mereka menjadi penguasa di tanah yang seharusnya menjadi milik kita. Di lingkup sosial, setelah datangnya penjajah yang sebelumnya rakyat Indonesia itu saling tolong-menolong, saling menghormati, setelah penjajah datang, menjadi masyarakat itu menjadi seperti ada kasta. Mereka yang berpihak pada Belanda, mereka yang berpihak pada penjajah, mereka hidup enak, yang tidak berpihak dan yang melawan mereka hidup dengan penuh tekanan. Kemudian budaya. Di budaya ini banyak budaya asing, budaya dari penjajah yang dimasukkan ke bumi Indonesia ini untuk meracuni pikiran masyarakat, seperti mabuk-mabukan atau berpakaian yang tidak pantas seperti gaya barat dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini yang menyebabkan adanya perbedaan di antara umat masyarakat pribumi, yang menyebabkan adanya yang menyebabkan adanya ketimpangan budaya gitu. Jadi orang-orang yang mengikuti Belanda mungkin yang mengikuti gaya penjajah mungkin beranggapan bahwa diri mereka lebih modern, diri mereka lebih ini dan itu. Sedangkan orang-orang yang masih mengikuti adat dan budayanya dianggap kuno dan lain sebagainya. Di bidang pendidikan, kita semua tahu dulu ketika masa penjajahan, pendidikan adalah hal yang sangat sulit didapatkan, terutama untuk masyarakat pribumi. Cuma mereka yang menjadi bangsawan atau mereka yang menjadi kader penjajah yang mereka akan diberikan pendidikan. Kemudian di dalam agama, hal ini sangat miris karena sekarang di kondisi agama di Indonesia ini sangat-sangat makmur, dalam artian umat beragama ingin melakukan aktivitas apapun mereka tidak ada penghalang sedikit pun. Dulu ketika ingin melakukan pengajian di masjid saja sudah dicurigai bahwa mereka membuat makar untuk melawan penjajah Belanda. Nah, karena hal itu orang-orang belajar di lingkungan yang mungkin dibilang rumah dari para guru atau rumah para kiai, dan mereka tekun untuk belajar di sana. Nah, di kehidupan yang penuh tekanan tersebut, ada orang-orang yang mereka itu belajar dengan sungguh-sungguh. Mulai dari kecil sampai dia menginjak usia remaja atau dewasa, mereka belajar di bawah bimbingan seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz, seorang mu'alim yang sudah menjadi tokoh yang bisa dipercaya keilmuannya. Kemudian mereka merasa seperti ilmunya masih kurang. Sepertinya ilmu saya masih kurang. Setelah saya belajar banyak, ternyata saya semakin menyadari bahwa ilmu saya ini ternyata masih kurang. Akhirnya mereka ini memutuskan untuk belajar langsung di pusatnya, di Mekah, di Madinah, di Arab Saudi maupun di Timur Tengah. Jadi mereka melakukan perjalanan untuk haji, mereka melakukan Kami dari kelompok 2 akan sedikit menjelaskan tentang syarikat Islam. Apa sih syarikat Islam itu? Syarikat Islam adalah organisasi yang ingin memajukan perdagangan Indonesia di bawah nilai-nilai Islam yang didirikan pada 1900
kolonial Belanda. Dan peran untuk memajukan kehidupan agama Islam adalah Sarekat Islam tidak hanya berjuang semata-mata ingin memerdekakan Indonesia dari penjajah, namun menjadikan misi Sarekat Islam sebagai pemersatu umat dan mengajarkan tentang umat Islam ajaran yang lebih baik. Ini pendirinya Sarekat Islam yaitu pertama, mengembangkan jiwa dagang dan kesejahteraan masyarakat pribumi, mengembangkan pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi. Kedua, memperbaiki citra Islam di kalangan masyarakat luas. Tiga, membantu kesulitan yang dialami anggota dalam sektor ekonomi. Selanjutnya yang keempat, mengembangkan eksistensi agama Islam di Indonesia. Selanjutnya masa perkembangan. Pada masa kepemimpinan S. Cokro arah organisasi Sarekat Islam merambah di bidang sosial, politik, dan pemerintahan. Sarekat Islam selalu menyuarakan semangat perjuangan Islam dalam perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Selanjutnya masa perpecahan. Pada tahun 1914, beberapa anggota Sarekat Islam mendapatkan pengaruh ideologi komunis dari tokoh insiden sosial demokratis bernama Hans Metternich. Namun upaya mereka Kelompok 5 pembahasannya Al-Irsad Al-Islamiyah. Tokohnya siapa? Siapa tokohnya?
akhir dari dua organisasi yang memanfaatkan kesatuan dari kesatuan bangsa, khususnya dalam perlawanan kemakmuran Islam. Hal ini dapat dilihat dari tujuan utama dari UI, yaitu mencapai Islam kaya serta kebahagiaan umat Islam di dunia dan akhirat. Pembawaan dan peran PUI penelitian mengenai objek ini telah mulai pertengahan tahun 1991. Baik penelitian literatur maupun wawancara dan rekonstruksi bisa baca sama dulu mengelola dua jenis tahun pendidikan yaitu madrasah sekolah dan tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah baik sekolah umum maupun luar dan pesantren. Selama dasar ini sekolah dulu mengenai perkembangan besar juga mencapai puncaknya pada tahun 60-an. Adapun kaitannya dalam politik praktis pada dasar ini lebih didasarkan kepada kaitannya sebagai anggota istimewa partai dan kami, sehingga sifatnya hanya melaksanakan contoh daripada pusat, terutama dalam rangka pemilu 1995. Kegiatan politik praktis PPI akhirnya harus berakhir setelah beberapa tokoh teras partai Hashimi Meminta PRRI. Dua jenis bidang garapan ini, pendidikan dan politik, tak dapat dikatakan sebagai program organisasi yang berdiri sendiri. Akan tetapi merupakan kelanjutan dua organisasi jika lengkapnya, yakni Perikatan Umat Islam dan Persatuan Umat Islam Indonesia pada masa sebelumnya. Tokoh Islam, nama kecil Raden Nabi yang mulia kemudian dikenal dengan Muhammad Nabi, lahir di Kauman Jogja pada 11 Agustus 1968. Pendidikan, ia tidak pernah mendapatkan pendidikan formal, hanya mendapatkan pendidikan mengaji dari sang ayah. Beranjak dewasa, beliau berguru kepada beberapa ulama besar untuk mempelajari ilmu agama seperti Kiai Haji Muhammad Saleh, Kiai Haji Muhsin, dan lain-lain. Saat menginjak umur 15 tahun, pada 1803, ia berangkat ke Makkah untuk mendalami ilmu agama, sekaligus menunaikan ibadah haji. Saat itu, ia mulai mendalami pemikiran pembaharu Islam dari Muhammad Abdul Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Sekembalinya ke tanah air. Baik semuanya, kita semua telah belajar mengenai 8 organisasi yang memiliki peran penting dalam kemajuan atau perubahan umat Islam di Indonesia, khususnya di masa pra-kemerdekaan dan di masa kemerdekaan. Ada beberapa poin penting yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, para tokoh terdahulu, para tokoh-tokoh yang sudah kita bahas, para organisasi yang sudah kita bahas, mereka semua membuat sebuah kelompok. Tujuannya adalah untuk membebaskan masyarakat Indonesia, membebaskan umat Islam di Indonesia dari tekanan yang disebabkan oleh pihak luar. Jadi mereka ada bukan untuk saling menganggap bahwa mereka yang terbaik. Oh, kelompokku ini yang terbaik. Mereka masih salah. Mereka itu penuh salah. Kelompok kita yang paling benar. Bukan seperti itu. Akan tetapi mereka membuat kelompok supaya menyadarkan orang-orang yang di kelompoknya bahwa kita itu harus bersatu, bahwa kita itu harus bangkit bersama, berjalan bersama untuk umat muslim di seluruh Indonesia, bukan hanya kelompoknya saja. Nah, maka dari itu teman-teman, maka dari itu anak-anak, kalau kalian di luar sana bertemu dengan orang-orang yang mungkin memiliki kelompok mereka sendiri, jangan sekali menganggap bahwa kalian itu lebih baik daripada mereka.
Akan tetapi anggaplah mereka adalah rekan kalian yang berjuang di jalan yang sama. Jangan sampai hanya gara-gara